Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Belajar Departemen Akademi Prestasi. Perkenalkan, nama saya Yasma Demeranti dari SKPM 61 Selangor Tutor Ekonomi Dasar. Perkenalkan, nama saya Zulhas Mizar dari X61 sebagai Writer Ekonomi Dasar. Selamat menonton! Oke, selamat datang kembali teman-teman di kelas Ekonomi Dasar. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa aja sih topik yang bakal kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama, teman-teman itu akan mempelajari tentang yang namanya determinan. Itu ada determinan permintaan dan penawaran. Terus teman-teman juga akan mempelajari tentang kurva atau kurva permintaan, kurva penawaran, dan hubungan antara permintaan dan penawaran itu sendiri. Jadi fokus ruang lingkup itu ke permintaan dan penawaran. Oke, permintaan. Nah, sebenarnya permintaan itu apa sih? Jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu untuk dibeli oleh konsumen pada harga tertentu dan periode tertentu. Jadi simpelnya gini, ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah yang diminta itu turun. Ya kayak misal tiba-tiba gitu, kalian mau beli roti, karena kalian suka sama rotinya sebagainya. Awalnya rotinya tuh harganya 5.000, terus tiba-tiba jadi 8.000 gitu. Terus kalian memikirkan, wah harganya naik nih, daripada beli roti mending beli yang lain gitu, misal beli nasi atau apa gitu. Jadi permintaannya jadi turun. Nah, tapi sebaliknya, jika suatu harganya itu turun, maka jumlah yang dimintanya itu naik, jadi permintaannya itu naik. Nah gitu. Jumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh konsumen. Jadi permintaan itu tadi. Jadi kalau misal ketika harga suatu barang naik, maka permintaannya turun. Nah, jumlah barang itu adalah sesuatu yang diinginkan dan yang dapat dibeli oleh konsumen itu sendiri. Nah, hukum permintaan ini bersifatnya konstan atau tidak berubah, atau disebut juga dengan ceteris paribus. Jadi kita ulas balik lagi. Kalau di permintaan itu adalah suatu hal atau jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan dapat dibeli oleh konsumen. Jadi diinginkan dan dapat dibeli oleh konsumen. Dan simpelnya kalau misalnya harganya naik, maka yang di permintaannya turun. Tapi kalau misalnya harganya turun, maka permintaannya itu naik. Dan permintaan ini itu tuh bersifat konstan atau ceteris paribus atau tidak berubah. Gitu teman-teman. Lanjut. Nah, di permintaan ini ada yang namanya permintaan pasar. Permintaan pasar adalah agregasi semua permintaan individu untuk barang atau jasa. Jadi simpelnya kayak agregasi secara untuk permintaan individu, baik itu barang atau jasanya. Kemudian ada kurva permintaan pasar. Nah, di permintaan ini si kurva permintaannya itu penjumlahan dari kurva permintaan individu secara horizontal. Maksudnya gimana sih? Nanti akan ada satu sus yang ngebahas tentang ini. Terus ada penentuan jumlahnya, dan penentuan jumlah untuk permintaan ini dengan mengagregasikan atau menjumlahkan jumlah yang diminta individu pada setiap harganya. Gitu. Jadi tadi balik lagi, kalau di permintaan itu adalah kurvanya itu penjumlahan kurva permintaan individu secara horizontal, dan untuk penentuannya itu dengan agregasi dari jumlah yang diminta individu pada setiap harganya gitu. Kemudian nih permintaan pasar versus permintaan individu. Jadi tadi kan di sini ada poin tentang penjumlahan kurva permintaan individu. Nah, kita lihat di slide ini contohnya. Misalnya di dalam supermarket itu terdapat 2 pemilik jeruk dan harganya itu dalam satuan puluhan ribu. Katakanlah satuan puluhan ribu nanti ada di sini. Kemudian Q itu adalah jumlah yang diminta. Nah, di sini ada tabelnya. Ibaratnya di sini si harganya pertama tuh dikasih harga 1.000 gitu. Kemudian konsumen pertama itu membeli dengan kuantitas atau jumlahnya itu 14.
sedangkan si konsumen 2 itu belinya 7. Nah, berarti pada supermarket tersebut permintaan pasarnya itu tinggal jumlahin antara permintaan dari konsumen pertama dan permintaan dari konsumen kedua. Jadi 14 tambah 7 adalah 21. Makanya tadi di teori tadi kurva permintaan pasar itu adalah penjumlahan kurva permintaan individu secara horizontal. Jadi kenapa teorinya kayak gitu? Karena itu tuh menjumlahkan tentang konsumen-konsumen yang belinya. Jadi kayak permintaan pasar itu adalah hasil penjumlahan dari permintaan tiap permintaan gitu. Nah, ini tabel grafik ya. Tadi kenapa dibilang horizontal? Seperti ini teman-teman. Jadi, ketika semakin meningkatnya harga, maka semakin menurun jumlah yang diminta. Kayak tadi di sini. Awalnya harganya 1.000. Konsumen pertama dia beli 14. Tapi ketika harga jeruknya jadi 2.000, konsumen pertama mengurangi nih permintaannya. Jadinya belinya 12 aja deh gitu. Terus berlaku juga ke konsumen kedua yang tadinya belinya 7, sekarang jadi belinya cuma 6. Nah, karena permintaan tiap individu itu berkurang juga, maka permintaan pasarnya juga ikut berkurang. Karena tadi kan balik lagi ke teorinya itu kan penjumlahannya. Makanya ketika meningkat harganya, maka jumlahnya turun dan kurvanya juga menurun. Jadi pergerakannya itu di sepanjang kurva permintaan itu menurun gitu. Lanjut ke berikutnya adalah determinan permintaan. Nah, determinan permintaan itu adalah faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi permintaan gitu. Jadi kurva permintaan itu atau demand itu memperlihatkan suatu harga dapat mempengaruhi jumlah yang diminta dan faktor-faktor lainnya yang diasumsikan konstan atau ceteris paribus. Jadi determinan permintaan itu sama aja faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi si permintaan ini. Nah, faktor-faktornya itu adalah kuncinya teman-teman. Faktor-faktor dari permintaan atau determinan dari permintaan adalah selain harga produk itu sendiri yang mempengaruhi permintaan. Jadi semuanya masuk faktor kecuali selain harga itu sendiri. Nah, si perubahan faktor ini itu tuh dapat menggeser si kurva permintaannya. Apakah nanti gesernya ke kanan atau ke kiri. Jadi si faktor atau determinan itu akan mempengaruhi si kurvanya itu bakal bergeser kemana gitu. Nih, kita lanjut ke apa aja sih faktor-faktornya gitu kan. Yang pertama ada jumlah pembeli. Jadi ketika jumlah pembelinya meningkat, maka akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah yang diminta. Dan ini tuh menggeser kurva ke kanan gitu, atau permintaannya tuh jadi naik. Kemudian ketika jumlah pembelinya tuh turun, maka akan juga berpengaruh dengan menurunnya jumlah yang diminta. Jadi kalau pembelinya turun, maka jumlah yang dimintanya juga turun dan si kurvanya akan bergeser ke kiri. Jadi kita ulas satu-satu tadi di jumlah pembeli. Jadi ada jumlah pembeli, pendapatan, selera. Ada jumlah pembeli, pendapatan, selera, substitusi, komplementer, dan ekspektasi. Nah, di jumlah pembeli ini ketika jumlah pembelinya meningkat, maka akan berpengaruh meningkatnya jumlah yang diminta juga. Kalau pembelinya meningkat, yang dimintanya juga meningkat dan si kurvanya akan bergeser ke kanan. Tapi kalau jumlah pembelinya turun, maka jumlah yang dimintanya juga ikutan turun dan kurvanya itu bergeser ke kiri. Kemudian ketika pendapatan, ketika barangnya itu normal. Barang normal itu peningkatan pendapatan yang menyebabkan peningkatan permintaan. Jadi misalnya kayak susu, buah atau sejenisnya. Kemudian ada juga barang inferior. Nah, barang inferior ini adalah peningkatan pendapatan yang menyebabkan penurunan permintaan. Jadi di bagian pendapatan ini ketika barang normal itu tuh kalau si barangnya itu mempengaruhi, kalau yang barang normal itu ke peningkatan permintaan, tapi kalau barang inferior itu penurunan permintaan. Contohnya kayak gimana sih Kak? Nah, contohnya itu kalau misal barang normal itu kayak susu, buah dan sejenisnya. Kemudian kalau barang inferior itu kayak mie instan, terus gaplek dan sejenisnya. Nah, selain jumlah pembeli dan pendapatan, selera juga mempengaruhi. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan pergeseran selera, maka suatu barang juga akan meningkatkan permintaan akan barang itu sendiri. Jadi kalau yang seleranya banyak ya maka ya mempengaruhi juga ke kurvanya gitu.
Oke, simpelnya gini deh, kalau misalnya ke selera. Jika tren gaya hidup sehat itu meningkat, maka permintaan terhadap makanan organik itu bertambah. Jadi kan sekarang tuh udah mulai digeming-geming atau digencar-gencarnya tentang gaya hidup sehat nih, tentang makanan sehat itu kayak gimana. Pokoknya gaya hidup sehat tuh lagi mulai ditaingin. Alhasil penjual atau produksi yang makanan-makanan sehat itu bakal meningkat. Jadi kalau misalnya seleranya meningkat, ya ikutan meningkat juga. Terus kalau misalnya contohnya ke pendapatan konsumen, jika pendapatan itu meningkat, maka permintaan terhadap barang kayak modelan daging, terus itu pokoknya barang-barang yang dianggap cukup pricey itu juga bakal meningkat karena pendapatannya juga ningkat gitu. Kayak yang biasanya kita tuh cuman makan tahu tempe doang gitu, tapi duit gue nambah nih, kayak dari biasanya kayak ada tambahan gaji atau apa, coba makan tuna atau yang lain. Nah itu juga mempengaruhi pendapatan. Terus jumlah pembeli, ketika jelas ya kalau jumlah pembeli, kalau misalnya populasinya meningkat, maka permintaan terhadap kebutuhan produksinya juga meningkat gitu. Selanjutnya ada substitusi, komplementer, dan ekspektasi. Nah, substitusi itu adalah ketika ada kedua barang itu tuh memiliki ciri-ciri substitusi, itu ketika peningkatan harga X akan peningkatan permintaan Y. Contohnya ketika teman-teman tuh mau beli melon gitu. Nah, karena teman-teman beli melon itu tuh menyebabkan, kalau biasanya kan teman-teman beli melon gitu, tapi karena tiba-tiba aja harga melonnya naik, konsumen itu beralih yang tadinya beli melon jadi belinya semangka. Nah, sehingga kurva permintaan semangka ini akan bergeser ke kanan. Jadi kayak ada peralihan gitu lah. Sedangkan kalau komplementer itu kedua barang memiliki ciri komplementer ketika peningkatan harga X menyebabkan penurunan permintaan Y. Jadi contohnya ketika harga bahan bakar itu meningkat, maka modelan kayak penggunaan kendaraan pribadi atau sebagainya itu jadi turun. Jadi karena bahan bakarnya meningkat, orang-orang tuh jadi lebih sering untuk pakai transportasi umum dan sebagainya. Nah itu komplementer. Jadi bedanya kalau substitusi, ketika suatu harga X meningkat, maka harga Y-nya itu permintaan itu jadi meningkat. Tapi kalau misalnya komplementer, ketika harga X-nya mengalami peningkatan, tapi berpengaruh ke Y-nya itu jadi turun permintaannya. Jadi simpelnya kalau X yang satunya meningkat, ininya turun. Kalau komplementer yang satunya meningkat, ini ya yang substitusi itu ketika X-nya meningkat, maka mempengaruhi permintaannya juga meningkat. Tapi komplementer ketika si X-nya meningkat, itu malah menurunkan si barang tersebut gitu. Kemudian ada ekspektasi. Nah, ekspektasi itu ketika akan terdapat ekspektasi terhadap berbagai faktor dan keadaan di masa depan. Jadi menyebabkan perubahan permintaan saat ini. Contohnya simpel gini, ketika kita tuh memprediksi minyak bumi yang akan habis gitu. Karena kan minyak bumi kan terbatas gitu, tapi pemakaiannya terus menerus. Kita akhirnya memprediksi kalau minyak bumi ini akan habis. Maka saat ini penggunaan kendaraan pengganti minyak bumi kayak modelan pakai listrik itu digencarkan gitu. Jadi karena ekspektasi kita kalau minyak bumi ini bakal habis, otomatis kita harus cari alternatif lain. Contohnya bisa pakai listrik dan sebagainya. Nah, karena ini peningkatan untuk penggunaan permintaan listrik tuh semakin meningkat karena ekspektasi tersebut. Jadi kita ulas balik lagi untuk determinannya atau faktor-faktornya itu ada jumlah pembeli, ada pendapatan, ada selera, kemudian ada substitusi, ada komplementer, dan ekspektasi. Nah, pergeseran kurva ini dapat mempengaruhi ke kanan atau ke kiri, teman-teman. Sebenarnya teman-teman juga bisa memperkira bilang kayak ke atas. Kalau misalnya permintaan yang naik itu tuh ke atas, kalau permintaan yang turun tuh ke bawah. Tapi untuk biar teman-teman nggak salah ngira, karena nanti di kurva penawaran itu sistemnya bakal agak sedikit beda. Kalau selama ini kan kita dari kecil gitu kan, dari SD, dari TK, kita mikir kalau yang naik itu tuh pasti selalu ke atas. Nah nanti di bagian penawaran itu bisa jadi kurva naik itu malah turun ke bawah. Jadi kayak kurva naik itu turunnya ke kanan. Makanya lebih better atau lebih baik teman-teman tuh bilangnya ke kanan atau ke kiri gitu.
Nah, jadi tadi kalau kurva pergeseran tuh ke kanan. Jadi kalau permintaannya naik itu tuh ke kanan. Jadi contohnya ketika jumlah pembelinya itu meningkat, maka jumlah permintaan yang diminta juga bakal meningkat dan faktor permintaannya juga bakal naik atau ke kanan. Jadi itu ke kanan ini. Tapi kalau misalnya jumlah pembelinya itu menurun, maka jumlah yang dimintanya juga ikut turun dan alhasil faktor permintaannya tuh jadi ke kiri gitu. Next, ke selanjutnya adalah penawaran. Tadi kan kita udah ngebahas tentang permintaan. Sekarang ke penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh penjual. Jadi penawaran itu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu dalam satu periode. Nah, hukum dari penawaran ini bersifat konstan juga atau tidak berubah atau ceteris paribus. Simpelnya, ketika tadi di permintaan itu, ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah yang diminta itu akan turun. Tapi kalau di penawaran, ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah yang ditawarkan itu naik. Nah, sebaliknya, ketika suatu barang itu turun, maka jumlah yang ditawarkan juga turun. Jadi kalau misalnya ibaratnya positif negatif gitu, kalau permintaan itu beda gitu, beda kutub, positif sama negatif atau negatif sama positif. Tapi kalau misalnya di penawaran itu, kalau ini naik ya naik, maka positif ya positif. Tapi kalau misalnya itunya turun, ya turun, negatif ya negatif gitu. Next, di penawaran ini, di penawaran pasar ini agregasinya itu semua penawaran individu untuk barang atau jasa. Nah, kemudian ininya juga sama, penjumlahan kurva permintaannya juga penjumlahan kurva permintaan individu secara horizontal. Dan penentuan jumlahnya juga dengan mengagregasi jumlah yang ditawarkan individu pada setiap harga. Jadi masih samalah untuk pengertian ininya. Kemudian kita balik ke kurvanya nih teman-teman. Kalau tadi kurva permintaan itu kan horizontal, ke bawah turun. Tapi kalau penawaran itu semakin meningkatnya harga, maka semakin meningkat juga jumlah yang ditawarkannya. Jadi ketika harganya meningkat, maka jumlah yang ditawarkan juga ikut meningkat gitu. Oke, selanjutnya adalah kurva penawaran. Nah, tadi kan kalau kurva permintaan itu bentuknya gini nih teman-teman. Tapi kalau kurva penawaran bentuknya gini. Kalau tadi kurva permintaan itu semakin meningkat harga, maka permintaan yang diminta itu juga ikut turun. Tapi kalau kurva penawaran, ketika harganya naik, maka penawaran yang ditawarkan juga ikutan naik. Contohnya kayak teman-teman mau beli cabai gitu. Kok Kak, bukannya kalau misalnya harganya naik jadi turun ya? Kok malah ini? Nah, jadi misalnya gini, jika harga cabainya naik, misalnya harga cabainya tuh naik dari 30.000 ke 50.000 tuh, kan naik ada juga 20.000. Nah, petani itu akan terdorong untuk menanam lebih banyak cabai. Jadi karena mumpung nih si cabai ini harganya lagi naik, ya udah petani jadi lebih fokus buat nanam cabai. Jadi penawaran itu jadi lebih naik. Jadi ketika harganya naik, penawarannya juga ikut naik begitu. Oke, selanjutnya adalah determinan dari penawaran atau faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penawaran gitu. Sama seperti di permintaan atau penawaran di penawaran atau supply ini, tetap memperlihatkan suatu harga dapat mempengaruhi jumlah yang ditawarkan dan faktor-faktor lainnya itu bersifat konstan atau ceteris paribus. Nah, sama juga faktornya itu apa saja selain harga produk itu sendiri. Nah, hal ini juga sama seperti permintaan dapat menggeser kurva si penawaran ini. Faktornya apa aja sih kan? Nah, faktornya itu di sini ada 4 teman-teman. Ada harga input produksi, teknologi, ekspektasi, dan jumlah penjual. Nah, di harga input produksi ini, itu penawarannya itu memiliki hubungan negatif dengan harga input. Jadi contohnya tuh ketika harga bahan bakar itu menyebabkan harga mahal karena ongkos pengiriman. Jadi ketika harga bahan bakarnya naik, maka ini juga ngaruh ke biaya distribusi atau pengiriman itu karena ada ongkos pengiriman. Jadi kayak ongkos, simpelnya ketika harga naik,
ini juga mempengaruhi ke biaya pengiriman atau si ongkosnya itu. Jadi si penawarannya atau supply-nya ini bergeser ke kiri dan penawarannya itu turun. Sedangkan untuk teknologi itu tuh dapat menentukan banyaknya si input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output dan peningkatan teknologi. Jadi berdampak dengan penurunannya biaya produksi. Contohnya simpelnya kayak inovasi dan teknologi produksi ini tuh dapat meningkatkan efisiensi dan menekan biaya sehingga penawarannya itu ikut meningkat gitu. Dan ketika penawarannya meningkat, maka akan menggeser kurvanya itu ke kanan. Kemudian di ekspektasi. Nah, ekspektasi itu ketika ada ekspektasi tentang harga, contohnya kayak hari ini saya mau panen raya harga cabai yang diprediksi itu bakal jatuh, dan karena itu juga petani itu mengurangi cabai segar di pasar gitu. Jadi kayak misal karena diperkirakan gitu 2 bulan ke depan bakal musimnya nggak ketebak gitu, musimnya nggak cocok buat cabai, dan kalau dipaksakan bakal mempengaruhi cabainya sebagainya. Akhirnya petani itu karena udah memperkirakan hal tersebut, udah nih ya udah untuk masukin atau masuk ke pasarnya itu jadi dikurangin. Nah, karena itu juga menggeser kurvanya ke kiri. Kemudian jumlah penjual. Ketika jumlah penjualnya itu meningkatkan jumlah penjual atau jumlah penjualnya itu semakin banyak, maka kuantitas di pasar juga akan meningkat, lalu akan menggeser kurva S ke kanan. Jadi kayak misal di daerah tersebut itu banyak awalnya tuh jual es teh, terus ternyata banyak nih yang banyak yang jual es teh juga di daerah tersebut, jadi akhirnya penawarannya juga ikut meningkat. Oke, selanjutnya adalah interaksi antara permintaan dan penawaran. Perlu teman-teman pahami bahwa ketika permintaan dan penawaran itu bertemu, maka akan terbentuk sebuah harga keseimbangan atau equilibrium price. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan harga keseimbangan atau equilibrium? Yaitu harga saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi sebanding itu. Nah, sedangkan kalau jumlah keseimbangan adalah jumlah yang diminta dan ditawarkan pada harga keseimbangan. Jadi contohnya ketika kurva demand-nya itu, kuantitas demand-nya itu 15, terus supply-nya juga 15. Nah, nanti mereka tuh akan bertemu di sini, teman-teman. Nah, di sini yang disebut dengan equilibrium. Contohnya ketika harga mangga itu 30.000 per kilo. Kemudian karena tidak ada yang membeli, akhirnya pedagang itu akan berusaha untuk menurunkan harga sampai mencapai harga yang diminati oleh konsumen gitu. Makanya terjadi hal tersebut. Terus konsepnya juga, kalau misalnya harganya terlalu tinggi, itu kan otomatis barangnya bisa jadi tidak laku. Dan ini tuh terjadi dinamakan atau kelebihan pasokan atau kelebihan surplus. Terus udah gitu, jika harganya terlalu rendah, maka permintaannya juga akan melebihi stok yang tersedia. Jadi karena harganya terlalu rendah, otomatis banyak yang beli, jadi permintaannya melebihi stok dan terjadinya shortage atau kekurangan pasokan. Nah, di sini nih. Jadi pada tingkat harga yang lebih tinggi, maka harga keseimbangannya akan terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Tapi ketika harganya lebih rendah dari harga keseimbangan, maka akan terjadi kekurangan penawaran atau shortage nih. Dan untuk yang surplus ini mengakibatkan tekanan ke bawah terhadap harga berhenti sampai QD sama dengan QS nih di sini. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya surplus nih, ketika jadi balik lagi, surplus itu ketika harga keseimbangannya terjadi kelebihan penawaran. Sedangkan kalau shortage itu ketika harganya lebih rendah dari keseimbangan. Gitu. Next. Nah,
pergeseran kurva permintaan. Jadi tadi kan kita udah ngebahas nih tentang penawaran dan permintaan gitu. Sekarang pergeseran kurvanya gimana sih supaya lebih lanjut nih. Ketika harga dan jumlah keseimbangannya naik, maka permintaannya juga ikut naik. Makanya atas nih, si grafiknya itu jadi ke atas. Sedangkan kalau harga dan jumlah keseimbangannya turun, maka permintaannya juga ikut turun. Grafiknya juga ikut turun atau grafiknya ke kiri. Sedangkan kalau permintaannya naik, itu grafiknya ke kanan. Nah, ini penawaran. Nah, kalau di penawaran, ketika harganya turun dan jumlah keseimbangannya naik, maka penawarannya itu akan naik dan bergeser ke kanan. Sedangkan kalau misalnya harganya naik tapi keseimbangannya turun, maka penawarannya turun dan bergeser ke kiri gitu. Nah, ini pengaruh antara kemiringan kurva, teman-teman. Jadi ketika kurva permintaannya itu jauh lebih landai seperti ini, tadinya kan ini lebih sedikit curam ya teman-teman, kemudian melandai nih kurvanya, maka hal tersebut itu menandakan bahwa peningkatan penawaran itu akan menghasilkan keseimbangan baru dengan respon penurunan harga yang lebih kecil dan peningkatan jumlah yang lebih besar. Oke, selanjutnya pergeseran simultan antara kurva permintaan dan penawaran atau kurva penawaran dan permintaan. Jadi teman-teman, contohnya ini ada yang namanya perbaikan teknologi. Jadi ketika peningkatan pendapatan dan perbaikan teknologi itu tuh mempengaruhi si kurvanya, di mana kurva permintaannya ini akan bergeser ke kanan dan kurva penawarannya juga akan bergeser ke kanan gitu. Nih, aku ganti warna ya. Jadi ketika terjadi peningkatan pendapatan dan perbaikan teknologi, itu mempengaruhi keduanya antara penawaran sama permintaannya. Jadi ketika itu juga si kurva permintaannya itu bakal bergeser ke kanan. Jadi bergeser ke atas gitu, ke sini. Makanya dari titik A berpindah ke titik B. Kemudian pada saat itu juga mempengaruhi penawaran, di mana penawarannya akan bergeser ke kanan. Ini penawarannya akan bergeser ke kanan, di mana dari titik B bergeser ke titik C. Nah, dari sinilah terjadi perubahan yang tadinya berada di titik A, kemudian berpindah menjadi ke titik C. Dan tapi ketika peningkatan permintaan itu sama besar dengan penawaran, maka jumlah naiknya itu atau jumlah naik tetapi harganya tetap. Jadi ketika peningkatan permintaan itu sama besar dengan penawaran, maka jumlahnya naik tapi harganya itu tetap gitu. Oke, ini udah sampai ke pembahasan terakhir. Jadi kita ulas balik nih teman-teman tentang permintaan dan penawaran. Nah, tadi kan permintaan dan penawaran adalah dua faktor utama yang dapat mempengaruhi nih antara harga dan jumlah barang di pasar. Ini juga mempengaruhi tentang interaksi antara keduanya seperti membentuk harga keseimbangan. Kemudian ada faktor-faktor lain yang determinan yang dapat mempengaruhi si kurvanya juga. Dan dari aku, semoga pada pembahasan ini dapat membantu teman-teman dan terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa. Bye-bye.